Baik, Bu Nova Ya, Pak. boleh pilih satu RPP yang akan kita jadikan basis untuk uji komprehensi. Baik, Pak. Saya langsung tayangkan, Pak. Ya, tayangkan dan presentasikan 10-15 menit ya, Bu Nova. Oke, baik, Pak. Izin Pak Prof dan Pak Lazarus, saya presentasikan salah satu RPP yang saya pilih untuk UK ini. Yang saya pilih yaitu materi tes prosedur kelas 7. Kompetensi intinya, KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. KD yang saya pilih dalam pelajaran tes prosedur ini yaitu KD pengetahuan 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan tes prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dapat dalam C4. Untuk keterampilannya, 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk tes prosedur. IPK-nya yaitu membuat cenderamata topi Papua dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur secara lisan dan tulis yang terdapat dalam C6. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran luring, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, dan membuat cenderamata topi Papua dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur secara lisan dan tulis. Materi pembelajarannya yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu model PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Media yang saya gunakan yaitu Salindia dan juga video animasi singkat. Alatnya berupa laptop, LCD proyektor, papan tulis, spidol, dan penghapus. Sumber belajar, poin 1-2 dari buku paket siswa dan guru. Yang ketiga dari YouTube, video yang saya share ke YouTube dan saya tampilkan linknya di sini, dan juga satu teks prosedur cara membuat noken Papua yang saya ambil dari internet. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan peserta didik menjawab salam, PPK-nya peduli. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang ketiga, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa religius. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, guru dan peserta didik menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Itu PPK-nya nasionalis. Yang keenam,
guru melakukan apersepsi materi sebelumnya kepada peserta didik. Dan yang ketujuh, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan. Kegiatan inti ada 5 tahap di sini. Tahap pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Guru menyajikan materi tes prosedur dan video animasi cara membuat topi Papua melalui Salindia. Yang kedua, peserta didik mengamati materi tes prosedur dan video animasi yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan materi yang dijelaskan. Dan yang keempat, guru dan peserta didik berinteraksi terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi ketika guru menjelaskan, peserta didik mengamati materi yang diberikan oleh guru, dan peserta didik bisa secara individu atau berkelompok untuk menyatakan pertanyaannya terkait dengan materi yang disampaikan. Dan yang keempat, guru dan peserta didik saling interaksi terkait dengan pelajaran yang berlangsung. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu guru membagikan LKPD dan teks prosedur topi Papua kepada setiap kelompok. Yang keenam, peserta didik secara berkelompok menerima LKPD dan teks prosedur topi Papua yang diberikan oleh guru. Jadi nanti guru akan memberikan LKPD setiap kelompok dan mereka menerima LKPD yang diberikan oleh guru. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan baik individu dan juga kelompok. Nah, peserta didik di sini berkelompok mencari referensi atau data berupa struktur tes prosedur dan mencari data berupa struktur unsur kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik sudah berkelompok berdiskusi untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Setelah itu, setiap kelompok membuat topi Papua dari bahan yang telah disiapkan. Dan pada saat peserta didik menganalisis struktur dan juga membuat topi, guru jalan untuk mengamati setiap kelompok untuk menilai sikap dan juga keterampilan peserta didik. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lalu peserta didik lain memberikan tanggapan dan masukan terkait hasil presentasi. Kegiatan penutup, guru menyimpulkan hasil belajar, namun sebelumnya dipersilakan kepada peserta didik dulu untuk menyimpulkan sendiri lalu dikumpulkan bersama. Lalu guru merefleksi pembelajaran, lalu guru mengevaluasi peserta didik secara individu untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah menerima pembelajaran. Berikutnya, guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Lalu guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan guru berdoa apabila pembelajaran terakhir, kita tutup dengan doa. Tapi kalau apabila pelajaran mungkin jam pertama, maka hanya mengucapkan salam. Itu religius dan peduli. Penilaian yang dinilai ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sampai bahan ajar, Pak. Silakan, Bu. Lanjut ya. Iya, Bu, silakan dulu medianya ya, Bu, ya, nanti ya. Oh, medianya. Media atau bahan ajar dulu, Pak? Silakan bahan ajar dulu, boleh. Oke. Baik. Untuk bahan ajarnya ini terkait dengan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi saya lampirkan di sini bagian struktur teks prosedur. Ada 4 tahap, yaitu judulnya,
judul, ada tujuan, ada bahan dan alat, dan juga langkah-langkah untuk strukturnya. Lalu unsur kebahasaannya yang dinilai di sini yaitu tahapan-tahapan dalam struktur kebahasaan dalam teks prosedur. Apakah menggunakan kalimat perintah sudah jelas, menggunakan konjungsi temporal, atau menggunakan kata kerja material, dan juga menggunakan kata keterangan cara, bahkan menggunakan kata bilangan. Nanti peserta didik akan menulis berdasarkan hasil yang dibuat, yaitu Topi Papua, dengan memerhatikan unsur struktur kebahasaan dan juga unsur kebahasaan. Nah, saat menyajikan teks prosedur, baik lisan maupun tulis, peserta didik juga memerhatikan isi teks yang mengandung kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, berisi langkah-langkah pembuatan proses atau cara untuk membuat dan menggunakan sesuatu. Yang ketiga, memiliki tujuan dari prosedur yang dilakukan, yaitu agar pembaca mudah memahami dan mudah menerapkannya. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur. Dan yang kelima, berisi langkah-langkah yang berurutan atau sistematis. Kita tayangkan medianya, Pak, ya. Langsung medianya, Pak. Ya, lanjut, Bu. Ya, medianya ya. Jadi media yang saya gunakan di sini ada dua model, yaitu ya media PPT atau salin dia dan juga video animasi. Tes prosedur. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dalam media ini yang saya tuangkan yaitu kompetensi inti. Hanya kompetensi inti 3 dan 4, pengetahuan dan keterampilan. Lalu dalam kompetensi dasar 3.6 dan juga 4.6, seperti yang saya sudah sampaikan juga tadi. Ya, turunan dari KD yaitu IPK-nya 36.1 yaitu pengetahuan, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, dan keterampilannya yaitu 4.6.1 membuat cenderamata Topi Papua dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur secara lisan dan tulis. Tujuannya yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuat cenderamata Topi Papua dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan pada teks prosedur secara lisan dan tulis. Nah, ini ada tahap-tahap dalam struktur teks prosedur. Ada judul yang pertama, merupakan nama, benda, atau sesuatu yang dilakukan. Jadi ketika menulis teks prosedur, ada judulnya. Yang kedua, ada tujuannya. Tujuan ini berisi pernyataan dan pengantar. Yang ketiga, ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini berisi daftar atau rincian. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah yang berisi tahap-tahap atau urutan kronologisnya. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur seperti dalam materi ajar atau bahan ajar tadi. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah imperatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara. Dan yang kelima, menggunakan kata bilangan atau angka.
Nah, cara menyajikan teks prosedur secara lisan dan tulis, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa isi teks mengandung kalimat perintah, berisi langkah-langkah, proses, dan cara membuat sesuatu, memiliki tujuan dari prosedur yang dilakukan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang digunakan. Dan yang kelima, berisi langkah-langkah yang sistematis atau runtut. Baik Bu, sudah Bu, cukup Bu. Sudah Pak? Ya. Pak Las, bisa mulai Pak Las? Pak Las dulu, Pak Las. Oke. Saya mulai duluan Ibu. Iya Pak. Apakah penilaian pada kegiatan diskusi itu hanya menilai sikap? Tidak juga Pak. Saya di situ menilai keterampilan pada saat proses pembuatan dan menulis juga unsur dan struktur kebahasaan. Saya sudah sambil membawa jurnal yang akan saya checklist begitu. Karena dia luring ya, bukan daring. Ya, bukan daring Pak, luring. Oke, saya dengar Ibu katanya berkeliling, lihat pekerjaan di kelompok-kelompok ya. Mengamati. Oke, betul ya. Memang harus ada jurnal untuk menulis. Nah itu ada tidak kriterianya menurut Ibu, kriteria penilaiannya, mulai dari keaktifannya apa, umpamanya. Sabar Pak ya, saya bisa izin share. Ya silakan. Jadi di sini sikapnya Pak, saya berikan ada penilaian diri. Penilaian diri, penilaian antar teman, ya, penilaian antar teman. Oh itu rubriknya Bu ya? Ya. Oke, baru yang pengetahuan tersendiri. Ini rubriknya. Oke, saya tanya Bu, itu Ya, antar teman dalam satu kelompok, menilai temannya dalam satu kelompok atau bagaimana? Iya Pak, dalam kelompok, karena dalam satu kelompok anaknya kan berbeda-beda. Ya. Saya sudah gabung secara heterogen, jadi ada yang bisa, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Jadi nanti mereka saling menilai antar teman. Jadi dalam penilaian pribadi itu mereka memang intinya harus jujur. Jadi setelah menilai dirinya sendiri jujur, berarti harus menilai temannya. Betul enggak teman saya ini kerja? Ya. Jadi tidak saling. Jadi betul bisa terkontrol betul kegiatan diskusi mereka karena ada penilaian teman sejawat atau teman satu kelompok itu. Oke. Nah, sangat bagus, saya apresiasi ya. Jarang-jarang orang membuat ya format penilaian cuma katanya jurnal. Beberapa tadi yang maju dari kemarin hanya berupa jurnal. Tapi Bu Nova bisa menunjukkan bahwa ini loh ada formatnya penilaian diri sendiri, penilaian teman ya, antar teman, kemudian baru melangkah kepada penilaian memang secara individu untuk mengevaluasi hasil belajar ya. Oke, kemudian ini umpamanya Bu ya. Hasil evaluasi akhir dari tes secara individu kurang dari 80% yang tuntas, apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi memang di akhir saya ada evaluasi untuk mengukur kemampuan mereka. Makanya saya tes secara individu Pak, bukan lagi kelompok. Jadi saya mengevaluasi mereka di akhir. Kalau misalnya mungkin mereka ada di antara mereka yang masih belum mencapai atau KKM ya, katakanlah KKM. Nah, tetap saya lakukan remedial Pak bagi anak tersebut. Pasti akan dilakukan remedial dengan soal indikator soal yang sama tapi soal yang berbeda gitu. Dengan topik yang sama dengan soal yang berbeda. Jadi remedialnya itu bagaimana caranya yang pernah Ibu lakukan? Ya. Kalau media seperti yang kegiatan inti tadi, di awal saya menayangkan materi Pak. Jadi diulang dari materi.
diulang dari materi atau langsung remedial pada evaluasinya? Maksudnya materi lagi. Maksudnya kalau media Pak dilakukan pada saat kegiatan inti saja Pak. Ya, menayangkan PPT atau saling dia itu untuk semua Pak, untuk semua kelompok. Bukan, ini maksud saya yang remedial, umpamanya 2 orang. Oh, yang remedial. Yang remedial. Apakah Ibu mengulang materi tadi atau hanya memberikan kuis atau tes ulang? Ya, saya tidak mengulang lagi dengan memberikan materi yang tadi, tapi bisa saja saya memberikan secara lisan Pak kepada anak tersebut. Oh ya, secara lisan. Secara lisan, iya, karena dari semua satu kelas itu tidak mungkin tidak tuntas Pak. Paling hanya 1-5 orang seperti itu. Oke, remedial itu kan membutuhkan waktu, Bu. Nah, kapan Ibu melaksanakan? Yang umpamanya waktunya habis pada jam pelajaran tadi, kapan Ibu melakukan remedial? Nah, kalau misalnya yang kebiasaan saya Pak, kalau di sekolah, terkadang anak-anak yang remedial ini saya kasih tinggal Pak. Saya kasih tinggal dengan cara saya menghubungi orang tua dulu. Bahwa anak Bapak Ibu ini saya memberikan tambahan sedikit karena masih ada yang kurang. Jadi orang tua juga di rumah tidak khawatir anaknya lambat pulang begitu Pak. Oke. Bagus, memang harus ada koordinasi ya Pak. Takut ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Kenapa anaknya tidak pulang, yang lain sudah pulang kan? Sudah pulang. Kemudian tadi ada katanya menganalisis struktur dan kebahasaan. Iya. Ada tidak indikator keberhasilannya, umpamanya kisi-kisinya? Kisi-kisinya ada Pak, ada di dalam instrumen. Tolong tunjukkan, ada instrumen. Ada berupa PG. Sekaligus dengan rubriknya Bu ya, penyekorannya. Ini Pak. Ini dalam kisi-kisi ini saya buat satu kolom, ada KD-nya, ada IPK-nya, ada materi, ada indikator soal, ada levelnya yang berupa host, bentuk soal, dan juga nomor soal. Ini Pak, ini saya punya kisi-kisi. Bisa di-share screen dulu? Oh maaf. Oke. Ya, jadi Pak. Soal PG-nya ada berapa? Di sini memang saya cantumkan ada hanya 3 Pak. Sudah gabung dengan keterampilan dan juga 1 esai. Nah, 1 esai ini berupa pembuatan. Jadi saya tidak langsung buat di sekolah Pak, karena ini kan butuh proses. Jadi hanya PG untuk melatih mereka, untuk mengecek kemampuan mereka supaya karena ini kan sudah penutup. Jadi tidak mungkin saya menunggu untuk sampai waktu yang lama. Ada contoh soalnya, itu kan kisi-kisi Bu. Mana contoh soal? Ini kisi-kisi Pak. Di bawah soalnya. Di soalnya ini saya buat seperti kartu soal. Seperti kartu soal. Ya, ada KD-nya, ada materinya, indikatornya, levelnya nih. Ya, lengkap dengan level. Ya Pak. Pertanyaan saya lagi Bu. Ya Pak. Apa alasannya kok cuma 2 PG-nya? 3 mungkin Pak ya, bukan 2. Iya, 3. 3. Ya. 3. Ya, memang karena dari awal saya sudah katakan bahwa di evaluasi ini di bagian akhir Pak, di bagian akhir. Nah, ini kan di luar LKPD yang saya berikan tugas. Jadi alasan supaya saya memberikan PG juga ini hanya untuk mengecek kemampuan mereka yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang diberikan saat itu. Apakah memadai untuk mengukurnya Bu dengan 3? Ya. Kira-kira. Ya, intinya Pak sudah mungkin. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana nanti skornya dikonversi menjadi nilai? Dari pilihan gandanya berapa, ya, dari esainya berapa. Nah, itu yang perlu Bapak lihat. Bagaimana caranya? Oh ya.
Penggabungan dari tadi soal esai berapa skornya jadi nilai berapa, pilihan ganda berapa skornya jadi nilai berapa, digabung jadi berapa. Ya. Nah, ini kunci jawabannya, Pak. Terus rubruk penilaiannya di sini. Jadi saya totalkan, tadi kan ada 2 soal yang di pengetahuan. 2 soal di pengetahuan, nilai skornya saya bagi 2 kali 100. Lalu yang keterampilan satu aja yang di keterampilan, Pak. Karena apa, yang satunya ini esai yang harus dibuat di rumah, nanti penilaiannya lagi sendiri. Ini esai. Itu maksud saya kan umpamanya soal esainya berapa? Esainya 1 saja, Pak, karena ini membuat. Jadi skornya berapa? 20, karena ada kriteria di dalamnya, Pak. 20. Kemudian yang PG tadi 3. Jadi berapa itu? 23. Jadi 23. Iya kan, pilihan ganda 1 saja, Pak, poinnya. Oke, lalu yang esai 20 kan 1 nomor saja, Pak. Tapi ini di lingkup kerja di rumah begitu, proyek. Ya. Oke, tidak masalah kalau proyek. Tapi ya itu maksud saya, dalam satu proses belajar mengajar, walaupun ada yang tadi di kelas, ada yang di rumah proyek. Nah, bagaimana mengonversi ketiga itu sehingga menjadi nilai keseluruhan? Nah, itu maksudnya, Bu. Oh iya, Pak. Bagaimana? Tadi ada kisi-kisi ini 20, yang ini kena diberi skor 1 jadi 23. Lalu yang esainya bagaimana penggabungan ketiga alat evaluasi itu sehingga memunculkan jadi umpamanya, oh ini 85 umpamanya kan gitu nilai, oh ini 95 umpamanya kan gitu, dikonversikan dari skor itu. Memang secantum di PG itu masing-masing 1, Pak. 1, jadi ada 3 nomor ya PG. Jadi penilaian yang saya ambil itu hanya di itu aja 3 tadi. Kalau yang membuat itu nanti setelah dibuat baru saya nilai karena kerjanya di rumah. Oke lah, umpamanya PG itu jadi 3 Ibu Nova ya. Itu bagaimana umpamanya 3 Ibu? 100 kan? Total kan? Kalau benar semua 3. Ya. Biarpun 1 berarti 100 kan? Begitu maksudnya. Jumlah skornya 3 karena 1, Pak. Skornya setiap soal 1. Jadi 3 kali 100 bagi 3. Ya, maksud saya itu kan hanya sebatas skor dulu, Bu, belum nilai. Kan gitu. Nah, apakah nah itu. Jadi kekhawatiran saya, jadi takutnya nanti pakai kira-kira tanpa dasar. Oke, kalau pilihan ganda skor maksimal 3. Ya. 3 bagi 3 kali 100 umpamanya kan begitu. Umpamanya kan begitu. 100. Nah, kan gitu. Nah, jadi masalah yang pertanyaan saya tadi kan, kalau itu oke, itu sudah pilihan ganda. Yang esainya nanti bagaimana penilaiannya? Bagaimana penggabungan ketiga itu tadi? Ya, sehingga menjadi sebuah nilai. Iya, karena pemikiran saya tuh, Pak, pengetahuan tuh sendiri. Keterampilan sendiri, jadi saya nggak gabung. Betul. Tapi kan nanti kalau Ibu nanti membuat umpamanya nilai raport atau apa kan, masa sendiri-sendiri kan 1 dia umpamanya kan gitu. Kalau di rapor, Pak, nilai pengetahuan sendiri dan keterampilan juga sendiri. Iya. Nah, makanya kalau tadi pengetahuan dengan pilihan ganda, nah jadi masa pengetahuan hanya dengan 3 soal kan gitu. Setidaknya paling enak kalau 5 kan, setidaknya kan gitu, menunjukkan ya, bahwa Pak, ada beberapa indikator tadi, ketercapaian dari indikator tadi itu ya, itu
Itu saja dari saya, Prof. Terima kasih Pak Sarus. Silakan, Prof. Oke, baik Bu Nova. Coba Bu Nova, coba ditayangkan lagi apa namanya indikatornya tadi Bu Nova. RPP-nya tadi ditayangkan lagi. Baik Pak. Sudah kelihatan Pak? Ya, oke. Oke, indikator. Jadi apa namanya? Kompetensi dasarnya itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Ya, Bu ya. Ya, Lalu yang mau diajarkan apa, Bu? Yang mau diajarkan? Struktur dan unsur kebahasaannya, Pak, dalam membuat topi Papua. Nah, dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi begini, Bu. Ya. Kalau peserta didik itu dapat dikatakan menganalisis struktur teks kebahasaan, peserta didik itu harus tahu apa, Bu? Harus bisa menganalisis apanya? Di sini tahapan yang lewat tes prosedur itu seperti tadi Pak, kalimat perintahnya seperti itu. Ada 5. Bentar. Ini kan struktur kebahasaannya toh Bu yang akan Ibu ajarkan ya. Pertama struktur kebahasaan. Jadi kalau membuat indikator itu Bu, jangan rapel jadi satu gini Bu. Harusnya satu-satu. Nggak boleh ada kata dan, koma. Ya, satu. Jadi menganalisis struktur teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, gitu ya? Oke, baik Pak, makasih Pak. Nah, yang kedua, nanti saya buat lagi. Tapi ini belum mau Bu. Jadi pertanyaan saya tadi begini, untuk bisa dikatakan peserta didik itu bisa menganalisis struktur teks prosedur, peserta didik itu harus bisa menganalisis apanya, Bu? Mereka melihat teksnya lalu memilah yang mana judulnya, yang mana tujuannya, yang mana langkah-langkahnya sesuai dengan strukturnya, Pak. Oh gitu ya, strukturnya itu apa? Struktur teks prosedur itu apa? Judul, tujuan, bahan alat dan juga langkah-langkah. Judul, apa lagi? Tujuan, terus bahan alat, dan juga langkah-langkah. Ya, jadi kalau begitu peserta didik dapat dikatakan bisa menganalisis struktur teks prosedur itu jika peserta didik bisa menganalisis judulnya, judul teks prosedur itu, bisa menganalisis tujuannya, bisa menganalisis bahan alatnya, bisa menganalisis langkah-langkahnya. Itu kan Bu indikatornya ya? Iya Pak. Ya itu indikatornya. Indikator untuk struktur teks prosedur. Ya? Iya Pak. Jadi jangan dipotong mentah dari kompetensi dasar ke IPK-nya. Jadi ya, IPK itu adalah rincian dari kompetensi dasarnya. Ya. Nah, sekarang misalnya yang kedua itu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Apa saja Bu yang unsur kebahasaan teks prosedur itu? Ada 5 Pak. Di dalamnya ada 5. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Ya. Terus? Yang ketiga menggunakan kata kerja material. Yang keempat menggunakan kata keterangan cara. Dan yang kelima menggunakan kata bilangan. Itu ada 5 Pak unsur kebahasannya. Oke, jadi indikator peserta didik bisa menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur itu adalah jika peserta didik dapat menganalisis kalimat perintahnya, bisa menganalisis konjungsi temporalnya, bisa menganalisis kata
kerja materialnya, bisa menganalisis keterangan cara. Itu kan, Bu? Ya, nah, itu indikatornya, Bu. Ya. Nah, itu penting, indikatornya itu harus dirinci begitu, karena dia merupakan rincian dari kompetensi dasarnya. Nah, Oke, baik, Pak. Oke, lalu dari indikator ini tadi, Bu, sekarang mari kita lihat materi ajarnya atau bahan ajarnya. Coba lihat Bu, materi ajarnya, Bu. Bahan ajarnya, Bu. Sabar ya, Pak. Ya, sabar. Ya. Ini, Pak. Ya, ada nggak struktur teks prosedurnya itu? Ya, itu judul. Kemudian ada tujuan. Ya, sebaiknya materinya itu dirinci, Bu. Judul. Ya. Judul itu merupakan apa? Beri definisinya dulu. Lalu ini contohnya. Ini judul itu berupa nama, benda. Contohnya. Nah, beri contohnya. Kalau Ibu mengacu kepada satu teks prosedur, contohnya di atas itu ada ini judulnya. Ya kan? Nanti contohnya sih ada di contohnya ada di bawah, Pak. Ya, di LKPD bisa begitu, ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Tujuan. Oke, bahan atau alatnya ini. Terus ke bawahnya lagi, Bu, kebahasaan. Nah, ini kan semua yang diajarkan, Bu, ya. Iya. Halo? Iya, Pak. Halo? Halo? Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, ke bawah tadi. Ini kondisi ya, ini unsur kebahasannya, Pak. Ya. Ya, terus. Nah, ini jadi ini kan ada alur yang sudah benar punya Bu Nova ini tadi. Hanya ini tidak dijawab. Ini sebetulnya merupakan jabaran dari indikator tadi, Bu. Jadi yang ada di indikator tadi dijabarkan di materi pembelajaran. Nah, yang di materi ini kemudian nanti ditanyakan di instrumen evaluasi. Coba lihat instrumen evaluasinya, Bu. Ada nggak? Ya. Soalnya mana, Bu? Oh ya, soalnya ini kisi-kisi, Pak. Ya, itu kisi-kisi. Soalnya coba lihat ya. Ini, Pak. Mana soalnya? Ini tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Pilihan ganda, Pak. Nah, saya mau lihat sekarang apakah yang di materi tadi sudah ditanyakan semua di sini. Tentang judul, tujuan, bahan alat, langkah, ada enggak di sini? Kalau ini enggak semua, Pak, karena ini pilihan gandanya cuma 3 memang. Jadi yang tercantum ada di ini temporal saja. Ya, ini sebetulnya, Bu, materi yang Ibu ajarkan tadi dievaluasi di sini. Iya, ya, jadi harus ada evaluasi menunjukkan struktur teks prosedur di atas. Misalnya judulnya mana, tujuannya mana, ya, bahan alatnya mana, langkah-langkahnya mana. Kalau bahasaan tadi ya disuruh cari mana kalimat perintahnya. Oh, ya. Kalau itu saya taruh di LKPD, Pak. Oh, LKPD betul, di LKPD juga harus ada karena di LKPD itu prosesnya, Bu, proses pembelajaran. Kalau yang ini instrumen instrumen evaluasinya, jadi setelah ya toh? Kalau yang LKPD itu dalam proses pembelajaran dalam PBM-nya. Iya, Pak. Beda, Bu. Pak. Saya taruh di LKPD ini. Ya, di LKPD itu dalam rangka belajar. Iya. Ya, nanti dibuat lagi di evaluasinya. Evaluasi itu dalam rangka untuk melihat sejauh mana keberhasilan anak didik menguasai materi pelajaran itu. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya, Bu, coba lihat kegiatan belajar mengajarnya, Bu. Ya. Langkah-langkah pembelajarannya. Oke, ini menggunakan model pembelajaran apa, Bu? PBL, Pak. PBL ya? Problem based learning. Problem based learning. Dengan pendekatan? Saintifik, Pak.
Scientific. Oke, Bu Nova. Ya. Ya, Pak. Kalau begitu, ini harus ada semacam problem statement-nya. Pernyataan masalahnya. Di mana Ibu letakkan masalah? Pernyataan masalahnya itu. Ini saya taruh di pada saat mereka memecahkan masalah itu di ini tadi, Pak. Di tahap 4. Di mana? Di tahap 4 ini, Pak. Oh, lihat. Nah, ya, harusnya masalah itu diletakkan di depan sendiri, Bu. Sebelum pembelajaran mulai, kan anak-anak diberitahu dulu. Ini loh masalah yang akan kita pecahkan. Problem statement-nya itu di situ. Ini loh anak-anak, kita akan memecahkan atau kita akan menganalisis masalah teks prosedur, struktur, dan ciri kebahasaannya. Itu problem statement-nya itu diletakkan di atas sendiri. Oh iya, Pak. Ya, supaya anak tahu apa sih yang mau dipelajari itu. Lalu kemudian tahap mulailah setelah problem statement dikemukakan, mulailah kemudian sekarang dengan tahap-tahap scientific approach-nya, yaitu dimulai dengan apa? Tahap-tahap ini, Pak, ya. Nah, tahapannya di apa? Mulai dengan apa? Mulai dari mengamati. Ya, mengamati, observe. Menanya, ya, Pak. Nah, ya itu. Nah, barulah kemudian di tahap mengamati itu anak-anak disuruh mengamati. Tadi ada medianya kan? Iya, Pak. Nah, anak-anak lihat, amati ini. Yang sebetulnya yang diamati itu harusnya teks prosedurnya. Ya toh? Coba amati. Baru nanti anak-anak itu disuruh mengamati apa judulnya, tujuannya, bahan alatnya, langkah-langkahnya, itu kan? Iya, Pak. Nah, itu. Di menanya, di bagian menanya, bagian kedua setelah observasi. Setelah mengamati, di menanya baru ditanyakan mana judulnya berarti. Tujuannya mana? Bahan alatnya mana? Langkah-langkahnya mana? Ya. Kemudian di ciri kebahasaannya juga ditanyakan mana kalimat perintahnya mana. Ya toh? Iya. Di bagian menanya. Di bagian menanya itu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah questioning. Collecting information atau mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi. Nah, murid-muridnya mulai mengumpulkan mana judulnya, tujuannya, dan seterusnya tadi. Nah, setelah itu, setelah mengumpulkan informasi, baru menganalisis. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Tapi jangan lupa, semuanya itu muaranya adalah ke materi dan indikator. Ya toh? Jadi langkah-langkahnya itu tadi, ya tetap harus mengacu pada pembelajaran ya yang ada di materi, di indikator, ya itu harus padu di situ di langkah-langkah kegiatannya itu yang mencerminkan scientific approach dan problem based learning-nya. Ya. Nah, yang paling penting itu Bu, diselaraskan dulu indikator, materi dan instrumen penilaian. Nah, ini ketiganya ini harus berkaitan erat, Bu. Ya. Indikator, materi, dan instrumen. Ketiga-tiganya ini harus paralel, relevan satu dengan yang lain. Baik, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Baik, makasih Pak. Bapak Prof, Pak Lasarun, Berli, makasih banyak ya. Terima kasih. Selamat ya Bu Nova. Ya, makasih. Izin lift Pak ya.